Ini adalah dokumentasi Cilacap Bumi Hangus yang dilakukan oleh para prajurit TNI ketika pejuang Indonesia terpaksa meninggalkan kota akibat digempur oleh pasukan agresi militer Belanda I. Mula-mula, TNI membakar kantor pemadam kebakaran pelabuhan. Tindakan ini dilakukan dengan logika. Jika kantor pemadam kebakaran hancur binasa, maka Belanda akan makin sulit untuk memadamkan api. Sasaran kedua adalah gudang gula di kawasan pelabuhan. TNI tidak rela jika bertonton gula siap ekspor hasil keringat rakyat Indonesia harus jatuh ke tangan Belanda. Bertonton gula itu kemudian meleleh dan akhirnya mencair menjadi genangan semacam sirup karamel. Pasukan Belanda yang gagal mencegah pembakaran kemudian berpose di atas genangan kebakaran itu sebagai dokumentasi. Setelah itu, TNI baru membakar keseluruhan kawasan pelabuhan Cilacap, termasuk gudang depo kereta. Pembakaran ini sungguh luar biasa, bahkan gudang KPM hanya menyisakan lempeng-lempeng baja bengkok. Boleh dibilang, hampir seluruh kawasan pelabuhan Cilacap dilalap api. Setelah kawasan pelabuhan terbakar, target selanjutnya adalah pabrik minyak Republik Indonesia Cilacap yang berlokasi di dekat pelabuhan. TNI juga membakar pabrik karet Cisuru Cipari. Kawasan pertokoan dan pasar Cilacap kemudian juga dibakar. Dengan demikian, TNI telah mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai sentra-sentra ekonomi Cilacap yang menjadi target agresi militer Belanda I. Untuk mencegah gedung-gedung dan pemukiman dijadikan markas militer dan tempat tinggal para tentara Belanda, TNI bergerak cepat membakar kantor polisi Cilacap. Dilanjutkan dengan membumi hanguskan kem militer lama yang semasa Jepang dijadikan kem tawanan perang, hingga tersisa hanya temboknya saja. Kem militer baru yang digunakan Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai barak juga turut dihancurkan. Karena tergesa-gesa meninggalkan kota, mereka tidak sempat mengangkut seluruh bom peninggalan pesawat Jepang yang biasanya dijadikan ranjau darat oleh TNI. Tidak henti di sana, TNI dibantu Laskar Rakyat dan bahkan penduduk Cilacap sendiri membumi hanguskan rumah-rumah penduduk. Para pejuang Cilacap kemudian juga membakar rumah-rumah kalangan Tionghoa dan masyarakat Eropa yang bermukim di Cilacap. Untuk menghambat pergerakan Belanda, para pejuang kemudian menghancurkan jembatan, menebang pohon, hingga menjatuhkan balok-balok karet mentah di jalanan agar pergerakan pasukan Belanda terhambat. Menjelang sore, kapal perang Belanda bergerak mendekati pantai Cilacap. Pasukan TNI yang bersiaga di Pulau Nusa Kambangan segera bertindak. Duel artileri pun terjadi. Tembakan TNI tepat mengenai buritan kapal musuh. Menjelang maghrib, kapal perang Belanda melarikan diri, kemungkinan besar akan tenggelam. Sementara itu, konvoi pasukan Belanda yang bergerak malam dari arah Purwokerto terhambat oleh barikade-barikade yang dibangun pasukan Resimen 15 di bawah pimpinan Letkol Abimanyu. Sebelumnya, pasukan TNI telah menebang pohon di sekitar dan melintangkan batang pohon ini di badan jalan. Strategi Belanda berubah. Kali ini mereka menargetkan pertahanan tepi pantai TNI terlebih dahulu. Karangbolong dan Cimiring digempur habis-habisan oleh pasukan artileri lapangan Belanda dan 3 kapal perang. Namun serangan ini gagal membungkam pejuang Indonesia. Karena itu, Belanda kemudian mengerahkan pesawat Mustang dari Skadron 121 dan pesawat Mitchell dari Skadron 18. 2 pesawat bomber ini menjatuhkan bom di atas Karangbolong dan Cimiring. Karena dahsyatnya serangan, sebagian besar pasukan Indonesia pun gugur. Belanda langsung menggempur Pulau Nusa Kambangan untuk memburu pejuang-pejuang yang selamat. Kejatuhan Karangbolong dan Cimiring menjadi pintu masuk jatuhnya Cilacap. Sadar tak mungkin lagi membendung pergerakan Belanda, TNI pun melaksanakan taktik Cilacap Bumi Hangus. Sebelum taktik ini dilaksanakan, warga Cilacap sudah dihimbau untuk mengungsi meninggalkan kota. Pembakaran dimulai dari kawasan pelabuhan terlebih dahulu, yang merupakan titik sentral yang diincar oleh Belanda. Komandan Operasi Bumi Hangus Kota Cilacap adalah Kepala Polisi TNI Angkatan Laut, Mukaji.
Taktik bumi hangus merupakan perlawanan terbaik untuk mencegah Belanda menguasai sentra-sentra ekonomi Cilacap, sebagaimana tujuan dari agresi militer Belanda I. Selain itu, taktik bumi hangus juga perlambang kebulatan tekad rakyat Indonesia yang rela kehilangan segalanya ketimbang harus hidup kembali dalam penjajahan Belanda. Meskipun dipertahankan mati-matian, pada akhirnya Cilacap jatuh juga ke tangan Belanda. Tampak foto settingan pasukan Belanda. Sejumlah pasukan kenyal memasuki kota yang hancur, diikuti oleh barisan warga sipil. Namun sisi kota sudah rusak binasa. Pasar dan pertokoan tinggal puing-puing. Rumah-rumah penduduk dan barak militer rusak parah. Bahkan gedung sekolah tidak lolos dari taktik bumi hangus. Situasi warga Cilacap saat itu sangat menyedihkan, baik yang bertahan di dalam kota maupun yang baru kembali dari mengungsi. Jangankan untuk akomodasi tentara Belanda, bahkan untuk warga Cilacap sendiri sangat kekurangan. Banyak yang tidak memiliki rumah, pakaian mereka compang-camping, kekurangan pangan, sehingga mesti memunguti beras dari gudang-gudang yang dibakar. Untuk mengatasi krisis ini, Belanda kemudian mendatangkan pasokan melalui jalur laut. Ketika itu, meskipun belum optimal, tapi pelabuhan Cilacap sudah bisa difungsikan. Belanda juga mendatangkan trafo besar untuk menghidupkan listrik di dalam kota.